ancang-ancang buat belajar masuk ke persiapan dunia kerja itu seberapa penting sih dari ketiga hal itu gitu. Semuanya itu penting karena ada beberapa perusahaan yang mengutamakan, ada yang mengutamakan pengalaman kerja atau magangnya. Yang kedua ada intinya di sini kalian tunjukkan bahwa kalian itu adalah orangnya komunikatif dan juga bisa diajak kerjasama. Nah ini kak, kan yang gue tahu tuh kakak tuh kerja di industri chat sebagai R&D ya kak. Tuh nggak sih kak spill kerjanya tuh ngapain aja di kalau kerja sebagai R&D di industri chat? Dalam proses adaptasi lah, karena gue juga percaya suatu saat kalau gue bisa bakal berhasil melewati masa-masa ini, karena di kampus juga kan gue berhasil gitu. Kalau misalnya di kampus berhasil, gue juga pasti percaya suatu saat di tempat kerja pun bakal berhasil gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cems, kembali lagi di Albera, alumni bercerita episode ke-18. Nah, gimana Cems kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dapat kabar baik dan juga sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kenalkan, nama gue Disha Maulana atau bisa dipanggil Disha dari kelas 23 Kimia C. Dan gue di Himka selaku staf Departemen Kategorisasi. Kali ini ditugasin untuk bincang bersama alumni yang berasal dari Kimia UIN Jakarta. Nah, boleh kita sama semuanya. Halo kak. Langsung ke pepatah, tak kenal maka tak sayang. Boleh nih kakak perkenalkan diri kakak terlebih dahulu kepada Cems serta menonton di rumah. Oke, yang buat yang belum tahu, kenalin, nama gua Anggi Amarudin, asli dari Bandung. Gua dari Kimia angkatan 2020. Selama di Himka gua aktif sebagai Menteri Departemen Rohis dan baru lulus pada bulan Agustus tahun 2024 lalu. Oh gitu. Oke, Bocem, boleh apa Kak Angginya? Halo Kak Anggi. Gimana nih kabar kakak hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik. Semoga kedepannya tetap baik juga ya kak. Oke deh kak, mungkin kita langsung aja ke inti dari podcast hari ini. Nah kak, dengar-dengar nih kakak nih baru lulus ya kak, dan juga udah dapat kerjaan nih. Boleh nggak sih kak spill tips-tips cara kakak cari loker sampai dapat kerjaan hari ini, dan juga boleh tips-tipsnya gimana cara kakak bisa diterima di kerja kakak hari ini ke Cems sekalian. Oke, jadi mau sedikit cerita nih. Jadi waktu itu dulu dari semester 1 sampai 8 itu belum tahu ya arah setelah lulus itu mau kemana gitu. Belum kepikiran lah. Waktu itu mikirnya ya udah kuliah dulu aja gitu sampai beres gitu kan. Nah, terus ancang-ancang buat belajar masuk ke persiapan dunia kerja itu kapan? Kalau gue sih persiapannya itu setelah sidang. Kalau gue selalu memfokuskan apa yang ada di depan terlebih dahulu gitu. Misalnya apa sih yang mau dihadapin sempro gitu misalnya. Ya udah fokus dulu sempro gitu. Jangan dulu mikirin lainnya kayak penelitian takut gimana, terus sembahasnya gimana, sidangnya gimana, bisa lulus atau enggak usah gitu. Pokoknya fokus dulu sempro, terus misalnya kalau sempro udah selesai baru penelitian dan selanjutnya gitu. Nah, jadi kan tahapan di semester 7 itu ada sempro, terus penelitian, semhas, terus sidang. Nah, setelah sidang itu kan ada waktu ya free sambil nunggu wisuda. Itu waktunya dipakai buat belajar masuk ke dunia kerja gitu. Waktu itu gue setelah sidang itu buka diskusi lah sama teman-teman dekat gitu. Apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk masuk ke dunia kerja gitu. Yang pertama tentu aja buat CV gitu. Nah, untuk isi dari CV itu ada pengalaman kerja atau magang, terus ada juga pengalaman organisasi, ada juga terus riwayat pendidikan, skill, dan juga sertifikasi pelatihan. Nah, untuk isi dari pengalaman kerja atau magang gua itu ada 3. Yang pertama itu PKL di BRIN, yang kedua itu jadi asisten laboratorium di PLT, terus yang ketiga itu magang di P3 JPL di Jakarta. Oke, tadi kan isi dari CV itu ada pengalaman kerja atau magang, terus yang kedua pengalaman organisasi, yang ketiga itu sertifikasi pelatihan gitu. Nah, seberapa penting sih dari ketiga hal itu gitu? Semuanya itu penting karena ada beberapa perusahaan yang mengutamakan, ada yang mengutamakan pengalaman kerja atau magangnya. Yang kedua ada juga yang mengutamakan pengalaman organisasi, ada juga yang mengutamakan sertifikasi pelatihan gitu. Kalau misalnya kalian udah punya jaminan orang dalam, oke, itu mungkin gak terlalu penting ya. Tapi buat kalian yang gak ada jaminan, yang berjuang pakai kemampuan sendiri,
ketiga hal itu penting gitu. Intinya kalian kasih yang terbaik lah dari ketiga hal itu supaya kalian itu dapat diterima dimanapun kalian melamar kerja. Jadi kan selama ini gue udah melakukan interview di 2 perusahaan yang berbeda gitu. Nah, untuk perusahaan yang pertama itu si HRD-nya lebih suka ke pengalaman kerja atau magangnya gitu. Jadi waktu itu ditanyain pengalaman kerja atau magang kayak selama di BRIN itu ngapain aja sih gitu. Terus jadi aser itu ngapain aja sih, terus di P3JPH juga ngapain aja sih gitu. Tapi organisasinya nggak ditanyain sama dia gitu. Terus untuk di perusahaan yang kedua yang sekarang gua kerja di situ di industri chat, itu si HRD-nya lebih suka ke pengalaman organisasinya. Jadi waktu itu gua ditanya-tanyain tentang selama kuliah itu ikut organisasi apa aja gitu kan. Ya udah gue jawab selama kuliah saya mengikuti organisasi himpunan mahasiswa kimia atau HIMKA selama 2 periode. Periode pertama jadi staff dan periode selanjutnya lanjut naik jadi ketua divisi. Terus gue juga di situ menjelaskan di HIMKA itu ngapain aja gitu. Terus ditanya juga waktu itu pernah mengikuti pelatihan formulasi chat atau enggak gitu. Ya udah gue jawab aja jujur belum pernah Bu gitu. Belum pernah mengikuti gitu. Untuk industri chat ini adalah hal yang baru bagi saya, tapi tidak menutup kemungkinan jika saya diterima di situ, saya akan belajar dengan sungguh-sungguh. Akan gue tuh diterima di perusahaan yang kedua ini ya. Terus kabar dari perusahaan yang satu itu gimana ya? Itu gue di ghosting ya. Dan gue tahu gitu penyebab gue gak diterima di situ gitu. Yang gue rasa sih ya, kesalahan gue itu terlalu banyak menjawab di bagian kekurangan gue gitu. Kalau saran gue sih kalian kalau misalnya ditanya kekurangan itu cukup satu aja udah cukup gitu. Intinya di sini kalian tunjukkan bahwa kalian itu adalah orangnya komunikatif dan juga bisa kerjasama. Terus balik lagi ke CV gitu kan. Seberapa penting sih sertifikasi pelatihan gitu kan. Itu penting ya buat kalian yang mau masuk ke dunia industri gitu kan. Terutama yang penting itu pelatihan ISO gitu. Karena kalau misalnya industri itu udah tersertifikasi ISO, mewajibkan karyawannya juga mengikuti pelatihan ISO gitu. Dan ISO itu ada banyak ya, ada yang umum, ada juga yang spesifik. Yang umum misalnya ada ISO 9001 itu menjelaskan tentang kualitas. Terus ada juga ISO 45001 itu menjelaskan tentang K3 gitu. Kalau misalnya ada yang spesifik, kalau misalnya mau masuk ke industri pangan itu ada ISO 22000. Terus apalagi sih yang harus disiapin selain CV gitu. Yang kedua, akun LinkedIn. Jadi kalian buat akun LinkedIn, perbagus isinya, itu bisa lihat tutorialnya di YouTube. Nah setelah itu kalian follow akun-akun yang memberikan informasi lowongan kerja kimia gitu. Kalian sering-sering aja scroll di LinkedIn, kayak kalian scroll Instagram ya. Kalau misalnya kalian scroll Instagram 15 menit, 5 menitnya buat LinkedIn kayak gitu. Karena gue juga kerjaan yang sekarang itu informasinya gue dapetin dari LinkedIn gitu. Itu aja sih untuk tips-tipsnya, mungkin cukup. Boleh nih buat Cem dipakai nih pengalaman Kak Anggi sebagai acuan lah untuk kedepannya cari kerjaan dan sebagainya. Nah ini Kak, kan yang gue tahu tuh Kakak tuh kerja di industri chat sebagai R&D ya Kak. Boleh gak sih Kak spill kerjanya tuh ngapain aja kalau kerja sebagai R&D di industri chat? Oke, jadi di industri chat ini ada 14 divisi ya. Dan untuk divisi yang kerjanya di lab itu ada 3. Yang pertama itu lab QC, terus yang kedua itu lab R&D water base, dan yang ketiga lab R&D solvent base. Nah, gua ditempatin di divisi R&D solvent base gitu. Nah, untuk orang-orangnya itu ada 7 orang di R&D solvent base ini dan memegang tanggung jawab yang berbeda-beda tentunya. Kalau gua bertanggung jawab di bagian matching color. Nah, untuk job desk-nya itu gua mencari formulasi warna sesuai permintaan customer. Jadi di situ tuh ada buku-buku warna. Misalnya si customer mau minta warna misal Paradise Bird itu agak warna ungu terang gitu. Terus ya udah gua cari tuh formulasinya dari bahan-bahan dasar cat gitu. Dan gua riset lah. Setelah melakukan riset akhirnya gua menemukan 4 bahan dasar cat atau pigmen, 4 pigmen yang dengan sekian persen sehingga menghasilkan warna yang diinginkan customer gitu. Nah, kan gue udah kerja di situ tuh udah 3 minggu ya sampai saat ini. Gue udah membuat 5 macam warna gitu sesuai permintaan customer gitu. Kalau misalnya nggak ada permintaan customer itu ngapain ya? Itu gue latihan. Ada banyak warna ya di buku itu gitu. Ya udah gue pelajari riset warna-warna yang lain gitu sehingga nanti pas
ada permintaan dari customer, gue udah punya datanya duluan, jadi selesainya itu lebih cepat. Kalau ditanya ini kerjanya nyantai atau enggak, ya nyantai sih kalau dibandingkan dengan lab QC, karena kan kalau di QC itu produksi terus-terusan ya, sebelum diluncurkan itu kualitasnya harus dicek dulu sama QC gitu. Jadi gue juga sharing lah sama orang-orang QC yang sama-sama baru juga di situ gitu, sharing. Katanya ya itu lumayan capek katanya karena produksi yang terus-menerus gitu. Sebenarnya dia itu juga pengennya di R&D, karena di R&D itu lebih santai katanya. Tapi nggak tahu lah, pokoknya HRD-nya pengen sedianya ditempatin di QC, ya udah gitu. Akhirnya dia terima aja gitu di QC. Oke nih Kak, kalau gue tahu apa sih kesulitan Kakak selama kerja di R&D di industri cat ini? Kalau kesulitan udah pasti ada ya. Untuk kesulitan yang gue hadapi saat ini, yang pertama ada di adaptasi. Sama lah kayak pertama kali menginjakan kaki di kampus gitu kan. Oh ternyata kampus itu begini, dan gue selalu memikirkan bagaimana caranya lingkungan kampus atau teman-teman kampus itu bisa nerima gue supaya gue itu bisa survive gitu. Dan alhamdulillah masa-masa itu udah terlewati, bisa survive dan malah bisa memberikan yang terbaik juga di kampus itu. Nah sama di lingkungan kerja ini juga gue masih proses adaptasi lah, masih memikirkan caranya bagaimana caranya lingkungan kerja atau rekan-rekan kerja itu nerima gue gitu, supaya gue itu bisa survive di lingkungan kerja gitu. Untuk saat ini masih dalam proses adaptasi lah, karena gue juga percaya suatu saat kalau gue bakal berhasil melewati masa-masa ini, karena di kampus juga kan gue berhasil gitu. Kalau misalnya di kampus berhasil, gue juga pasti percaya suatu saat di tempat kerja pun bakal berhasil gitu. Terus untuk kesulitan lainnya dalam pekerjaan ya paling itu susah banget nyari formulasi warna yang benar-benar 100% match sama yang ada di buku gitu. Paling kalau gua riset gitu, tingkat kecocokannya paling sekitar 90-95% gitu. Dan alhamdulillahnya si senior sama si manajer atasannya itu mewajarkan hal itu gitu. Yang penting nuansanya sudah masuk, oke lah, nggak apa-apa gitu. Paling itu sih kesulitan itu, nyari di 100% match-nya itu gitu. Gitu Kakak. Nah karena aku mau mewakili pertanyaan dari kakak-kakak semester 5 sama 7 nih Kak. Kan dulu pernah yang namanya PKL ya Kak, dan juga skripsi. Kira-kira ada nggak sih Kak hubungan PKL sama skripsi Kakak dengan kakak yang sekarang? Kayaknya enggak sih, enggak sama sekali malahan. Kan skripsi gua itu tentang katalis dan juga senyawa organik yang diaplikasikan untuk senyawa obat-obatan gitu. Terus gua juga menyukai instrumen kayak FTIR, HPLC, LCMS, GCMS gitu. Nah, paling kalau misalnya mau apa yang ada hubungannya sama skripsi gue, apa yang gue suka itu di industri obat-obatan gitu. Jadi kemarin itu ada infoloker di industri Sanbe Pharma sama Combiphar gitu, dan itu di infolokernya dicantumin instrumen-instrumen yang gue suka gitu. Nah tapi ya susah gitu buat masuk di situ, kayak persyaratannya misalnya minimal pengalaman berapa tahun lah, sekian tahun lah gitu kan. Gue fresh graduate ya, belum ada pengalaman, jadi ya susah gitu masuk itu. Terus kalau gue sih nggak milih-milih kerjaan gitu. Selama itu masih relate dengan jurusan gue, ya udah gue ambil aja gitu. Jadi kerjaan yang sekarang itu di industri cat itu benar-benar nggak ada hubungannya sama skripsi ataupun PKL gue. Jadi benar-benar belajar dari nol ya. Nah, terus belajarnya itu ya paling gue tanya-tanya sama senior lah gitu kan, sambil berjalan lah gitu. Pokoknya asing semua lah gitu. Kayak instrumennya juga nggak ada yang gue pelajari di perkuliahan gitu, tapi ya udah gue tetap semangat gitu, tetap mau belajar gitu ke senior, tanya-tanya. Paling itu aja sih. Ini Kak, mau nanya dong Kak, selama Kakak kuliah di UIN Kimia UIN ini, Kakak pernah nggak sih Kak ngikutin organisasi baik itu internal maupun eksternal kampus? Untuk kesibukan organisasi ya paling di HIMKA gitu. Sebenarnya gue mengikuti organisasi ekstra ya, tapi karena gue lebih nyaman di HIMKA, ya udah gue fokusnya di HIMKA aja, gak mau fokus gue itu terbagi terlalu banyak gitu. Pas mau masuk HIMKA itu pun gue masih mikir-mikir gitu, ajakan dari teman lah gitu kan, karena waktu itu gue posisinya lagi kerja di masjid, jadi kan udah
udah kuliah sambil kerja, gue takut nih kalau misalnya masuk Himka nggak bakal handle dengan baik gitu. Akhirnya setelah dipikir-pikir, gue terimalah ajakan itu, dan alhamdulillah ketiga hal yang gue fokuskan yaitu akademik, terus kerjaan di masjid sama organisasi di Himka itu bisa handle dengan baik. Oke nih Kak, ngomong-ngomong soal kuliahan, Kakak pernah nggak sih Kak ada gitu kayak misalkan momen dimana merasa kuliah itu berat banget sampai pengen berhenti atau pengen nggak kuliah? Mungkin bisa ceritain ke kita kalau ada, siapa tahu mungkin di CM atau saya sendiri ada yang sama kayak gitu atau mungkin beda gitu Kak. Ngomong-ngomong masalah terberat itu ada ya. Waktu itu di semester 3 pas masih kuliah online lah. Penyebabnya itu karena kuliah online itu gua rasa nggak efektif gitu, banyak distraksinya lah, kayak HP atau nggak kasur atau nggak ngantuk kan, tidur, jadinya belajarnya nggak efektif gitu. Sampai nilai gua itu anjlok gitu, IPK gua tuh bisa sampai nyentuh 2,5 gitu. Banyak makin mulai nggak merasa tertinggal gitu, stres, ingin berhenti lah. Ini sampai ingin berhenti gitu. Udah cerita juga ke orang tua, udah kuat nih pengen berhenti. Tapi akhirnya gue mikir ya udah gue jalanin aja pelan-pelan gitu. Terus tiba-tiba udah masuk kuliah offline tuh, masuk kuliah offline, gue masuk organisasi, dapat banyak teman, saling bantu, saling menyemangati, pelan-pelan bangkit, akhirnya bisa lulus alhamdulillah tepat waktu. Gitu Kak. Mungkin boleh nih Kak kasih rating 1/10 tentang kuliah di Kimia UIN Jakarta ini. Paling menurut gua tingkat kesulitannya ada di angka 6 sih. Kalau menurut gua ya nggak terlalu susah. Karena waktu itu gua alhamdulillah dapat pembimbingnya itu yang benar-benar satu bidang gitu, benar-benar cocok chemistry-nya juga gitu. Sering diburu-buruin, gercep lah, tapi ya gercepnya itu bukan galak ya, tapi lebih sambil bercanda gitu. Jadinya ke guanya juga semangat gitu, dan gara-gara itu ya gue bisa lulus tepat waktu. Gitu. Kayaknya tuh untuk CEMS yang sekarang ngerasa kimia itu susah banget, nih ada testimoni dari Kak Anggi dengan rating 6/10 untuk lulus dari Kimia UIN. Makanya jangan stres ya teman-teman. Nih, mungkin dari CEMS ada yang mau tanya ke Kak Anggi? Oke, boleh silakan. Sebelumnya izin bertanya ke Anggi. Kak Anggi kan tadi sempat bilang ada semester yang terpuruk lah gitu. Nah itu bagaimana Kak Anggi menjalaninya? Karena kan kalau dari teman-teman itu Kak Anggi ini terkenal dengan kayak sangat enjoy, kalau apa-apa tuh nggak dibawa pusing. Nah itu gimana sih Kak gitu? Berbagi sama ini kan Kakak sudah terterima di industri cat nih Kak. Nah, mungkin kita nih yang mau mencari kerja juga takut kayak nanti ditanya, misalkan apakah yang menentukan itu dari IPK kah atau dari pengalaman kah? Oke, tadi yang pertama dulu ya, yang gimana sih jalaninya kalau misalnya udah terpuruk gitu. Ya yang pertama jalannya pelan-pelan gitu. Tapi untuk menghindari hal itu, kalian harus punya teman, seenggaknya satu lah. Buat apa? Buat diajak diskusi, buat kalian itu misalnya berproses bareng gitu, itu menurut gue harus ada sih gitu kan, biar nggak terlalu stres banget. Pokoknya jangan berjuang sendiri, kalian harus ada teman minimal satu untuk bisa diajak diskusi. Terus kalau di industri misalnya apa sih yang paling mempengaruhi gitu kan, dari IPK atau kerja atau pengalaman atau apa gitu. Kalau menurut gue sih ya IPK sih emang nggak terlalu ngaruh, IPK gue kecil gitu kan waktu apalagi di semester 3 itu yang bikin gue anjlok. Tapi karena IPK gue kecil, tapi gue dimaksimalin di hal yang lainnya, kayak misalnya pengalaman organisasinya gue maksimalin gitu, terus di sertifikasi pelatihannya gue maksimalin, gue ikut pelatihan ini pelatihan itu gitu. Terus ya pengalaman magang ya nggak apa-apa, seadanya ya nggak apa-apa, nggak masalah. Itu aja sih paling. Nih Kak, aku dari pribadi mau tanya nih, kan tadi di bagian CV itu ada ya penulisan pengalaman kerja. Nah kan mungkin nggak semua CEM di sini dari SMA ya, mungkin ada juga dari SMK, entah itu farmasi, teknik ataupun kimia analis. Nah mau nanya Kak, kan mereka pasti pernah ada yang namanya PKL pas masa SMK. Kira-kira menurut Kakak nih, apakah PKL ini bisa dimasukin ke CV yang sekarang yang bahasanya udah kuliah gitu? Boleh nggak sih pengalaman kerja di SMK dimasukin ke CV kuliah? Kalau menurut gue sih nggak apa-apa gitu. Dimasukin aja, mungkin itu lebih bagus ya. Gue juga di CV itu, ya gue di pengalaman magang selama SMA ya nggak ada. Gue dari pondok pesantren gitu kan, dari madrasah aliyah nggak ada gue.
Tapi gue masukin pengalaman organisasi selama di pondok, gue masukin ke CV itu nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya ada pengalaman PKL selama SMA ya lebih bagus mungkin ya. Berarti kalian itu istilahnya udah lebih pengalaman di bidang pekerjaan gitu, di bidang PKL lah gitu kan. Itu nggak apa-apa, dimasukin aja. Gitu oleh Kak nih. Kamu tahu oleh Kak. Kan banyak ya, mungkin Cem juga lihat di Instagram kalau ada yang namanya di kuliah itu fake friends. Nah, boleh nggak sih Kak kakak tanggapan ke Cem? Bener nggak sih di kuliah itu semuanya fake friends? Apakah atau ada yang kayak real friends gitu? Fake friends sama real friends. Iya, bener nggak sih ada apa enggaknya di kuliah itu? Mungkin kalau gue nggak terlalu merasakan hal itu ya, karena kalau gue sih kalau misalnya mau berteman ya aja berteman. Gue selalu berusaha ramah lah ke semua orang gitu. Kalau misalnya minta bantuan ya gue bantu gitu. Tapi gue ngebantu itu juga nggak terlalu berharap mereka harus bantu balik gue gitu. Itu juga gak apa-apa, gue sukarela lah gitunya. Ya kalau misalnya fake friend gue nggak terlalu nggak terlalu ngalamin atau apa. Ada lah gitu. Gue merasa semua orang tuh kayaknya sama gitu. Kalau menurut gue ya. Ini nggak tahu sih kalau menurut orang lain, ini kan pandangan gue ya gitu kan. Oke Kak. Mungkin yang terakhir Kak, boleh Kakak ada nggak wejangan untuk mahasiswa jurusan kimia yang sekarang ataupun yang telah lulus untuk kedepannya, entah itu untuk kuliahnya atau itu untuk kerjanya, skripsi dan sebagainya? Boleh Kak kasih wejangan ke Cems di rumah? Wejangan dari gua sih paling untuk mahasiswa aktif ya. Kalian jalani dulu aja yang ada di depan. Misalnya kalian semester 1 ini ya udah fokus dulu sama semester 1 kalian, nggak usah terlalu mikirin nanti semester 2 sampai semester 8-nya itu gimana, nggak usah. Jangan bikin kalian hal itu bikin kalian stres gitu. Terus kalau misalnya kalian yang mau sempro nih ya udah fokus dulu sama persiapan sempronya aja gitu. Jangan sampai mikirin penelitiannya gimana, semesternya gimana, sidangnya gimana, bisa lulus tepat waktu atau enggak gitu. Intinya kalian jalani saja pelan-pelan karena insya Allah setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan gitu. Kayak surat Quran surat Al-Isra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra gitu. Sebenarnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ini inspiratif banget ya nyata kisahnya Kak Anggi, dari masalah pekerjaan, masalah IPK yang amat turun, organisasi internal eksternal baik Himka maupun eksternal lainnya. Nah jangan lupa join Himka karena ini benar-benar berpengaruh banget di kehidupan kalian, baik itu yang lagi sedih-sedihnya karena ditinggal pacar ataupun yang lainnya, bisa banget di join Himka karena itu benar-benar seru banget. Iya kan Kak Anggi? Iya betul banget nih. Jangan lupa join Himka next periode ya. Oke, mungkin sekian Albera pada kali ini. Terima kasih untuk Kak Anggi karena telah meluangkan waktunya untuk bercerita kepada Cems di rumah. Saya Dishita Maulana selaku MC di Albera ini pamit undur diri. Jika ada salah kata mohon dimaafkan karena saya juga manusia yang tak luput dari salah dan juga dosa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you, Cems.